Nama saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi kita di Kompas TV dalam rangka atau acara Mutiara Iman. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membahas satu tema yang cukup menurut saya menarik. Hidup saat ini dengan kebijaksanaan. Karena waktu tidak pernah menunggu kita. Nah, teman-teman semua, pernahkah kita semua itu berpikir tentang waktu? Pernahkah kita menunda-nunda pekerjaan? Dan pernahkah teman-teman berpikir tentang kematian? Nah, teman-teman, ini adalah sebuah hal yang sangat dekat dengan kita. Dan sering kita jalan bersama beriringan, yaitu dengan waktu. Lalu sering juga dalam kehidupan kita menunda-nunda pekerjaan. Oh, masih ada hari besok kok, besok saja, minggu depan saja, targetnya masih 2 minggu lagi. Nah, dan pernahkah kita mengingat tentang kematian? Kita seringkali selalu kata-kata yang sering kita gunakan dalam kehidupan ini adalah, proses kehidupan ini adalah nanti saja. Oh, masih ada waktu kok. Oh, besok saya akan berubah. Oh, tahun depan mungkin akan lebih baik. Itu yang selalu kita ucapkan dalam kehidupan kita. Namun, satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semua, apakah kita benar-benar memiliki hari esok? Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup seolah-olah waktu adalah milik kita, kita yang kontrol. Seolah-olah kita mempunyai umur yang panjang. Kita menunda meminta maaf, kita menunda untuk melakukan meditasi, kita menunda untuk melakukan kebajikan atau kebaikan, kita juga menunda untuk memperbaiki diri kita. Padahal kenyataannya tidak ada satu orang pun tahu, yang kita tahu, berapa sisa umur kita atau nafas kita. Dan kita tidak benar-benar tahu siapa yang pergi lebih duluan. Tidak berarti yang tua jalan duluan, yang muda tidak jalan, lebih lambat tidak. Sekarang kematian tidak melihat umur. Nah, teman-teman, apa kita masih bisa berjumpa tahun depan ataupun mungkin bulan depan? Buddha mengingatkan kita dalam Dhammapada 277, segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Tubuh ini tidak kekal, hubungan ini tidak kekal, kesempatan ini tidak kekal. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita takut, tetapi membuat kita bangun dan lebih sadar diri. Nah, teman-teman, kesadaran akan kematian. Bagaimana Sang Buddha mengajarkan kita untuk sadar akan kematian? Ajaran Buddha mengatakan praktek kesadaran akan kematian bukan meditasi yang suram, bukan juga pemikiran yang pesimis, tetapi kesadaran membuat hidup kita lebih jernih, karena kita sadar bahwa kehidupan ini sangat rapuh. Kita berhenti menunda hal-hal penting. Mari kita coba renungkan bersama-sama. Jika malam ini adalah malam terakhir kita, apakah yang kita sesali saat ini? Apa yang belum kita lakukan saat ini? Apakah kita masih bisa menyimpan kebencian? Apakah kita masih menunda kata maaf? Dan apakah kita harus menunggu waktu yang tepat untuk berubah?
Nah teman-teman, kita akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini. Nah teman-teman, kita akan membahas kembali tentang perenungan-perenungan tentang kematian setelah yang satu ini. Nah teman-teman, kita kembali lagi. Tadi pada saat menutup saya mengulang satu kata. Kita coba ulangi kembali. Kita coba merenungkan bersama. Jika malam ini adalah malam terakhir kita, apa yang kita sesali? Apakah kita masih bisa menyimpan kebencian kepada orang lain? Apa kita masih bisa menunda, minta maaf kepada orang-orang yang kita telah berbuat tidak baik? Dan teman-teman, apakah kita bisa menunggu waktu lebih lama untuk berubah lagi? Tidak. Jadi teman-teman, hiduplah pada saat ini. Saya ingin bercerita sedikit pengalaman tentang teman saya dan tentang kejadian pada diri saya juga. Pada satu event di hari Waisak, waktu itu kita cukup sekali banyak kendala. Jalan yang kita lalui sering sekali kita merasakan buntu. Banyak sekali kendala yang kita hadapi. Jalan ke sini buntu, jalan ke situ buntu. Waktu itu saya merasa sangat-sangat mumet. Saya merasa, karma apa yang sedang kita hadapi sehingga apa yang dilakukan selalu buntu. Tapi setelah saya mengunjungi salah satu teman saya, dia bercerita, kenapa alasan dia masuk rumah sakit? Dia masuk rumah sakit karena pembuluh darahnya yang kesekian buntu, yang kesini buntu, yang ke situ buntu. Dia harus memasang ring. Satu ring, operasi pemasangan ring, itu ratusan juta. Waktu itu dia pasang 4 ring. Nah, mendadak di saat itu saya tersadarkan bahwa kematian itu begitu dekat dengan kita. Jika kita nggak ada uang, kita nggak bisa pasang, apakah itu akhir dari kehidupan kita? Nah teman-teman, saya bawa kembali lagi dalam kehidupan. Walaupun kita menjalani hidup ini, serasa jalan ini buntu, kita tetap harus bersyukur. Karena kita masih memiliki nafas, masih memiliki umur kehidupan ini untuk menyelesaikan yang belum selesai. Lebih susah orang yang pembuluh darahnya buntu. Nah, kita cuma hanya jalan hidup kita sedikit lebih berat. Sedangkan teman saya yang masuk di rumah sakit pembuluh darahnya buntu adalah jalannya, jika tidak dipasang ring untuk membuka jalan pembuluh darah, dia akan berakhir saat ini. Nah, teman-teman, itulah bahaya menunda kebajikan. Buddha berkata dalam Dhammapada 116, bergegaslah berbuat kebajikan, cegahlah pikiran dari kejahatan. Jika seseorang lambat berbuat baik, pikirannya akan senang di dalam kejahatan. Mengapa kita harus segera? Karena pikiran yang tidak diarahkan pada kebaikan akan mudah terjatuh pada kelalaian. Menunda kebaikan berarti memberi ruang pada kemalasan untuk muncul. Menunda latihan berarti memperkuat kebiasaan buruk kita bertahan lebih lama. Kadang kita sering berpikir, nantilah kalau saya sudah lebih tenang, saya akan meditasi. Nantilah kalau sudah sukses, saya baru berdana. Nantilah kalau sudah tua, saya baru akan memperbaiki diri, memperbaiki batin dan berlatih. Tapi
tidak ada yang bisa menjamin apakah kita bisa hidup sampai hari tua. Tidak ada yang bisa menjamin kata nanti itu. Kebaikan tidak membutuhkan waktu, tempat yang sempurna. Ia hanya membutuhkan niat yang baik dan tulus dari hati kita. Mari teman-teman pahami bahwa jangan menunda-nunda waktu lagi. Hiduplah pada saat ini. Dan pahamilah bahwa kebaikan tidak perlu membutuhkan waktu yang tepat, tempat yang benar. Ia hanya membutuhkan niat yang tulus, hati yang penuh cinta kasih. Hiduplah dengan saat ini, dengan kebajikan. Hidup saat ini bukan berarti kita hidup sembarangan. Bukan berarti kita hanya mengejar kesenangan. Hidup saat ini adalah, versi Buddhis adalah hidup dengan penuh kewaspadaan, dengan sadar penuh. Dalam Dhammapada ayat 21 disebutkan, kewaspadaan adalah jalan menuju kehidupan tanpa kematian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Apa itu waspada? Menurut teman-teman, apa itu waspada? Coba kita renungkan bersama-sama, apa itu waspada? Nah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Apa itu waspada? Halo teman-teman, kita kembali lagi. Apa itu kewaspadaan? Waspada adalah sadar ketika kita berbicara, sadar ketika kita marah, dan sadar ketika kita mengambil keputusan. Sadar bahwa kita perlu menanam kebajikan. Setiap hari kita tahu bahwa apa yang dilakukan hari ini akan menjadi sebab akibat masa depan. Setiap pikiran hari ini akan menjadi pondasi kita di hari mendatang. Hidup saat ini berarti kita tidak berbicara sembarangan. Kita sadar apa yang kita ucapkan, tidak menyakiti orang lain. Sadar bahwa kita harus menyebarkan cinta kasih. Tidak membuang waktu dengan kebencian. Karena membalas kebencian dengan kebencian hanya memperbanyak kebencian itu muncul dan muncul semakin banyak. Jadi kita harus menyadari bahwa kebencian harus dibalas dengan cinta kasih. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita jika kita tidak memperbaiki saat ini. Dan kita juga tidak tahu apakah kita masih ada kesempatan. Kita semua sangat dekat dengan kematian. Tapi kita selalu merasa kematian itu sangat jauh. Ia bisa datang melalui sakit, melalui sebuah kecelakaan, melalui sebuah sebab yang tidak terduga. Namun, kedekatan dengan kematian justru membuat hidup kita harus semakin sadar. Ketika kita sadar bahwa hidup ini sangat rapuh, kita lebih bisa memilih memaafkan. Kita sadar bahwa hidup ini hanya sesaat, kita bisa melepaskan ego. Karena apa yang akan kita bawa setelah kematian? Dan kita akan lebih bisa mencintai lebih tulus. Yang masalah bukanlah kematian. Yang menjadi masalah kita dalam kehidupan ini adalah hidup tanpa kesadaran. Nah, teman-teman, saya ingin bercerita sebuah kisah tentang kematian yang begitu dekat dengan kita. Saya punya seorang teman, saudara yang cukup dekat dengan saya setelah mama tidak ada. Dia seorang ibu yang menurut saya sangat baik. Hari-hari
kami sering bercerita sebelum Imlek, terakhir sebelum Imlek, besok makan min 2 sebelum Imlek, kami masih bercerita tentang Imlek, tentang perayaan, tentang kue-kue, tentang sembahyang kepada leluhur, tentang keluarga yang berkumpul. Dan ibu tersebut, dia sudah Imlek makan bersama dengan keluarga. Keesokan pagi, hari pertama Imlek, beliau juga sudah mempersiapkan diri untuk pergi sembahyang. Itu tradisi kami ya, Chinese, bahwa di hari pertama Imlek kita harus pergi sembahyang. Dia sudah membangunkan suaminya untuk bersama-sama sarapan. Saat itu sang suami bilang tidak sarapan karena terlalu pagi. Ibu tersebut baru masuk ke WC. Setelah keluar dari WC, dia hanya bilang sama suami, sepertinya napas saya ini sangat sesak. Sang suami hanya mengoleskan minyak pada bagian tubuh. Tidak sampai 5 menit, ibu itu meninggalkan kita. Apakah ibu itu pernah tahu bahwa dia akan 5 menit kemudian dia akan meninggal? Tidak. Apakah suami dan anaknya tahu dia akan pergi? Tidak. Jadi kematian itu sangat dekat dengan kita. Jangan lagi menunda semua hal yang kita anggap berharga. Jangan menunda untuk melakukan kebajikan. Jangan menunda untuk minta maaf jika memang kita bersalah. Jangan juga menunggu tahun baru, bulan baru, hari baru untuk berubah. Banyak orang sering berkata, tunggulah pergantian tahun depan saya baru berubah. Oh, tunggulah habis ulang tahun saya baru berubah. Oh, mungkin setelah menikah saya akan jadi suami yang baik, istri yang baik. Tetapi teman-teman, perubahan itu tidak menunggu kalender baru. Perubahan itu tidak menunggu hari baik. Perubahan itu dimulai saat ini, saat kita sadar bahwa segala sesuatu adalah anicca. Dan teman-teman, waktu yang terbaik untuk minta maaf adalah saat ini. Waktu yang terbaik untuk memulai meditasi adalah saat ini. Waktu terbaik untuk memperbaiki diri kita adalah saat ini. Karena saat ini adalah saat yang benar-benar kita miliki saat ini. Dan teman-teman, satu pesan terakhir saya, jangan pernah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin kita hanya berbuat buruk pada si A. Mungkin kita hanya berbicara buruk pada si A. Kita merusak nama baik seseorang melalui cerita-cerita bohong. Tapi sadarkah bahwa walaupun kita hanya bercerita kepada 2 orang atau 3 orang, tapi dari 2-3 orang ini menyebar semakin banyak dan semakin banyak. Tanpa kita sadari, kita telah melabelkan orang lain dengan versi kita sendiri. Marilah kita sama-sama, yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengatur kualitas batin kita, menjadikan setiap momen dan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Dan sahabat Dharma yang berbahagia, kita semua begitu dekat dengan kematian. Tapi justru itulah setiap napas menjadi anugerah bagi kita. Jangan tunggu lagi sampai kehilangan kita baru bisa menghargai. Jangan tunggu sampai sakit kita baru menjaga kesehatan. Jangan sampai tunggu tua kita baru melakukan kebajikan. Karena waktu terbaik buat kita bukanlah hari besok, bukan tahun depan, tetapi saat yang terbaik buat kita adalah, yang kita miliki adalah momen saat ini. Dan semoga kita semua diberikan kebijaksanaan untuk hidup sepenuhnya saat ini, dengan hati yang sadar, langkah yang penuh kebajikan. Jangan tunda lagi semua kebajikan yang bisa kita lakukan. Mari kita bersama-sama melakukan hal yang terbaik sebelum kematian itu datang. Semoga semua kita diberikan kebijaksanaan hidup yang penuh sadar saat ini, dan kita akan melangkah lebih bijaksana. Akhir kata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.